Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Abdesi Sulawesi Selatan) menggagas talkshow Pancasila yang bertema Pancasila Akulah Pendukungmu di Kabupaten Bone, Sabtu 14 Januari 2023 malam. Dalam pelaksananya, Abdesi Sulsel menggandeng sejumlah awak media sebagai panitia pelaksana dengan menghadirkan Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Muhammad Rizki Hidayat, anggota DPRD Bone Dr. Adeperi Aprisal, serta Ketua Abdesi Sulsel Sri Rahayu Usmi sebagai narasumber. Talkshow Pancasila ini diikuti kaum milenial, diantaranya siswa SMA sederajat, mahasiswa, dan utusan organisasi pemuda di bumi Arupalaka, membahas terkait sejarah lahirnya Pancasila hingga penerapannya di masyarakat. Ketua Abdesi Sulsel Sri Rahayu Usmi mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Abdesi dengan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Ketika kita melakukan audiens dengan Mendagri itu, kita memang membicarakan terkait ideologi Pancasila. Sehingga sebelum meninggalkan tempat itu memang saya sudah kemudian berharap bahwa kegiatan ini dimulai dengan Sulsel. Kenapa kemudian kita memilih anak muda? Karena ya cikal bakal pemerintahan itu adalah di anak muda, sehingga dengan apa yang kita terapkan ini setidaknya memberi edukasi kepada anak-anak untuk lebih mengenal Pancasila. Namun pada prinsipnya ketika kita ditanya terkait apa yang melatar belakangi, satu, sebagai background kepala desa barangkali dan mantan kepala desa, satu yang ingin saya sampaikan bahwa dengan background kepala desa yang berbeda-beda itu sehingga harus menciptakan persepsi yang luar biasa. Caranya satu, mengenalkan Pancasila dan paham tentang nilai-nilai Pancasila. Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Muhammad Rizki Hidayat menilai generasi muda saat ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan generasi dulu. Namun kelebihan itu seyoknya harus dibarengi dengan penerapan etika yang baik. Sebenarnya milenial sekarang itu banyak lebihnya dengan milenial pemuda-pemuda zaman dulu. Salah satunya adalah kemampuan dia punya cara berpikir yang kritis dan analitis. Tetapi ingat, kemampuan berpikir ditambah pemahaman, wawasan yang tinggi karena adanya mungkin informasi yang cukup dari media sosial dan kemampuan buat menyampaikan pendapat di hadapan dengan situasi yang ada harus dasari dengan etika-etika yang berlaku. Harapannya ke depan ya kemampuan menyampaikan pendapat, sikap-sikap kritis ditambah dengan mungkin pemahaman terhadap suatu ilmu ke depan harus diimbangi dengan pemahaman etika yang ada. Contoh dalam menyampaikan pendapat harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena yang disampaikan satu sisi belum tentu di sudut pandang yang lain sama. Tentunya kita harus saling menghargai. Sementara itu, Dr. Adeperi Aprisal mengatakan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang ini, kita dituntut untuk mencari format baru yang sesuai dengan karakter milenial saat ini. Pastinya kalau berbicara terkait dengan milenial dan pengamalan Pancasila, kita harus menyesuaikan ruang-ruang bagaimana kemudian memahami adik-adik mahasiswa kalangan milenial semua, bagaimana kemudian memberikan format yang lebih milenial untuk memahamkan nilai-nilai ini. Karena memang harus kita akui, kita dalam beberapa dekade sebelumnya memang kita sempat kehilangan ruang atau kehilangan metode bagaimana kemudian memahami Pancasila ini setelah pasca tentunya saya rasa dengan kondisi yang ada saat ini kita memang harus mencari model alternatif yang sesuai dengan karakter milenial saat ini, apakah melalui media sosial, apakah melalui sesuatu yang kemudian mereka biasa gunakan pada saat ini. Harapan saya kemudian bahwa penerapan ideologi Pancasila ini memang bisa kemudian diterapkan lebih sering, karena memang harus kita akui kendala kita saat ini adalah pemahaman kita terkait dengan konteks Pancasila ini yang terbatas. Kita hanya terkadang hafal atau tahu, bahkan lebih kurang dari itu, bahkan tidak sampai selesai memahami apa yang terkait Pancasila. Jadi ini yang menjadi kendala kita pada kegiatan-kegiatan seperti ini, interaksi pemahaman terkait Pancasila ini perlu kemudian lebih diintenskan. Pada akhir talkshow,
Dan di 1407 Bone menyematkan pink kepada perwakilan peserta yang didapuk menjadi duta Pancasila. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Idul Abdullah melaporkan.